udah. Selamat malam semuanya, seluruh Indonesia. Ini saya berbicara di sini dalam hal khususnya abdi negara. Kita harus mengerti apa itu disebut abdi negara. Ya, semua harus tahu. Memang cuma sebagai pertanyaan di benak kita, apakah seorang honorer layak untuk dipensiunkan? Ya, wajar dan layak jika minimal dia sudah mengabdi minimal 15 tahun misalnya. Kan dia sudah juga abdi negara. Abdi negara harus diapresiasi dong. Dalam hal ini dia seorang honorer sudah mengabdi minimal 15 tahun. Ya, saya pikir ya kalau dia sudah berumur 58 tahun misalnya, dia harus bisa makan dengan ASN yang lain. Di mana minimal 58 sebagai ASN dapat pensiun. Ya, saya pikir juga hal yang wajar. Kalau misalnya kalau seorang honorer itu harus pensiun di umur 58 dan harus diapresiasi. Layak enggak? Saya bertanya dulu kepada teman-teman di seluruh Indonesia, layak tidak sih seorang honorer diberikan diganjar adanya pensiunan? Ya, wajar dan layak. Menurut saya sih layak benar. Kenapa tidak layak? Dia itu abdi negara. Tidak mungkin tidak. Dia itu abdi negara. Kita lihat dulu setiap kita bekerja, kita lihat dimanapun, di Pemda, dimanapun di seluruh Indonesia, di pemerintahan, kalau dia bekerja dan semua ada aparat, dia itu disebut aparat, biarpun dia honorer, karena dia itu punya tanggung jawab yang kuat, yang tinggi. Karena gini, kalau menurut saya, kalau dia honorer, dia itu kalau dia ada penilaian, kalau dia nggak bisa, nggak mampu, mungkin sudah menjadi catatan. Kalau dia tapi mampu, kredibel atau capable dalam hal ini, mampu dalam berkreasi atau seorang honorer yang mampu untuk abdi negara, ya wajar lah kita berikan dia apresiasi, kita berikan dia bentuk pensiunan sama dengan ASN lain, tidak masalah. Jadi saya pikir begini, tolonglah kita ini sebagai eksekutif ataupun eksekutif legislatif dalam hal ini ya, DPRD provinsi maupun kota maupun DPR misalnya, itu memikirkan suatu legislasi atau bikin legislasi ataupun legislasi peraturan. Bagaimana kita pikirkan dong, itu kan sama-sama manusia, dia itu pengabdi negara, tetapi tidak punya NIP, tapi memang dia itu mengabdi. Dan memang apalagi zaman sekarang, kalau seorang honorer kan harus capable, harus mampu dalam berpikir, dalam berkreasi. Ya, saya pikir kalau menurut saya sangat-sangat layak diberikan periode, tapi dengan catatan ya minimal 15 tahun. Jangan kalau dia sudah mengabdi minimal lah 15 tahun, misalnya dia umur sudah masuknya sudah lama lah gitu ya, kita harus apresiasi dong, kita berikan. Jadi kalau menurut saya apresiasinya atau pensiunan kita berikan ya misalnya berdasarkan sekolahnya. Kalau dia dari S1 ya udah kita berikan dia pensiunan dengan golongan 3A. Kalau misalnya D3 golongan 2D dan SMA golongan 2 dan seterusnya dengan proporsional ya gitu loh. Jadi ada juga yang sudah S2 honorer, tapi udah diapresiasi. Tapi ya minimal dong, misalnya 15 tahun dia mengabdi baru ya kita perhitungkan. Menurut saya sih. Jadi menurut saya tutup dulu. Kalau bisa, ayo kita bikin
opini bagaimana layak tidak seorang honorer diganjar diberikan pensiunan. Selamat malam. Ini sekedar warming up dulu. Berikan pendapat. Terima kasih.